Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung, dalam renungan singkat Dehonian, edisi Rabu 22 Juni tahun 2016. Saya berharap Anda senantiasa ada dalam berkat Allah sendiri. Sejenak mari kita dengarkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat resi yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar ada pepatah, serigala berbulu domba. Ada kalimat lain yang mengatakan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pada hari ini, Yesus memberikan wejangan khotbah kepada para murid-Nya. Dia mengatakan mengenai nabi-nabi palsu yang datang, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus ingin supaya setiap pengikutnya menyadari bahwa selalu harus ada kewaspadaan di dalam diri mereka. Kewaspadaan itu dibutuhkan supaya kita bisa melihat dengan lebih cermat, bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yesus ingin supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu akan diperoleh kalau orang melakukan kehendak Bapanya. Dan yang diselamatkan bukan hanya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapanya. Maka para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau Yesus mengatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa kita harus senantiasa melihat, merasakan, memilah, menimbang, lalu kita sendiri juga mengambil keputusan. Bagaimanapun kehadiran kita harus menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kalau Yesus mengatakan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, kita sendiri harus menyadari bahwa Sang Sumber itu akan memberikan kepada kita asupan gizi rohani yang tepat untuk diri kita. Sehingga dengan begitu kita akan tumbuh menjadi pohon yang baik, lalu kita sendiri juga akan menghasilkan buah yang baik. Para sahabat resi, keberadaan diri kita tentunya akan dilihat oleh orang dari buahnya. Apa yang kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari, apa yang keluar dari hati kita melalui kata, sikap, tindakan kita, itulah yang akan
ditimbang oleh orang yang melihat kita. Itulah yang akan disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan mereka akan ambil kesimpulan dari sikap hidup kita yang keluar dari cara kita bertindak. Maka kalau Yesus hari ini mengatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu Yesus menegaskan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Tetapi keburukan yang satu akan melahirkan keburukan yang lain. Dalam hal ini, kita tidak bisa menentang. Dalam hal ini, kebenaran ada. Maka kalau Yesus mengatakan bahwa buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Siapa pohon yang baik itu? Pohon yang baik adalah Kristus sendiri. Dialah yang memberikan kepada kita hidup. Dialah yang memberikan kepada kita jaminan. Dialah yang memberikan kepada kita bimbingan, tuntunan, dan berkat-Nya. Lain daripada itu, tidak memberikan keselamatan apapun. Hanya Yesus saja yang akan memberikan keselamatan. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita diajak untuk waspada. Jangan-jangan di sekitar kita ada beberapa nabi palsu, atau mungkin kita sendiri adalah nabi palsu. Kita merasa diri baik, tetapi ternyata sesungguhnya tidak. Saudari dan saudaraku, kita diajak untuk memiliki sebuah kesadaran bahwa kita senantiasa harus melahirkan kebaikan supaya tumbuh kebaikan berikutnya. Pada zaman ini, nabi-nabi palsu sering kita lihat. Pada zaman ini, kita bisa menyaksikan begitu banyak kesesatan. Ada banyak kemasan di dalamnya yang mungkin bisa membawa kita kepada ketidakbaikan. Maka mari kita berupaya supaya kita menjauhkan diri dari bujuk rayu nabi-nabi palsu itu. Nabi palsu bisa berbentuk macam-macam. Maka mari kita waspada terhadap itu semua. Kita perkuat pendirian kita, senantiasa berjalan pada jalan yang benar, mengenakan perisai iman untuk melindungi diri, karena sadar bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh kelemahan itu. Justru kita yang harus menguasai kelemahan itu. Saudari dan saudaraku, sahabat Resi yang diberkati, belum terlambat untuk mengubah diri. Mari kita hidup di dalam kebaikan, di dalam terang kebenaran, yakni Kristus sendiri. Dia ingin supaya kita memperoleh keselamatan. Mari kita sambut ajakannya itu, dan kita menolak segala penyesatan. Mari kita bertindak bijaksana, supaya kita sendiri menemukan kerajaan surga itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.